sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Yesusku mau setia dalam segala masa, dalam setiap langkahku. Ku mau setia padamu. Ku mengerti bahasa tuntutan firman Allah. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Yesusku mau setia. Shalom, selamat pagi, salam sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat yang terkasih dimanapun berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, buat setiap anugerah dan pengasihan Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, biarlah kami terlebih dahulu menelaah dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Sebab firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Kamis 14 September 2023, tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal 12 ayat 15. Demikianlah bunyinya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memberi nasihat yang sangat berharga bagi kita, yaitu tentang bahaya ketamakan. Berawal dari datangnya seseorang kepada Yesus dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Tuhan Yesus tidak menjawab permintaan orang tersebut, tapi justru memperingatkan agar waspada terhadap bahaya ketamakan. Apakah itu ketamakan? Tamak adalah sikap yang selalu haus dan tidak akan pernah puas dengan harta, jabatan, dan segala yang ia miliki. Orang tamak pasti mau melakukan apa saja, melakukan segala cara untuk memenuhi keinginannya akan harta, jabatan, dan kekuasaan, serta kenikmatan-kenikmatan lainnya. Orang yang tamat pasti tidak peduli apakah cara yang ia lakukan untuk mencapai keinginannya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu sebabnya Yesus mengangkat sebuah perumpamaan, contoh tentang seorang yang kaya yang bodoh, yaitu pada ayat 16-20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat
sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Itulah gambaran tentang orang yang tamak, yang menimbun hartanya untuk dirinya sendiri tanpa mau berbagi dan peduli dengan orang lain. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan orang kaya itu untuk menikmati kekayaannya, sebab ia telah mati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tentu menjadi kaya, menjadi orang sukses, punya jabatan, bukanlah sebuah kesalahan dalam perspektif Alkitab. Sebab menjadi kaya, sukses, dan punya jabatan adalah kerinduan semua orang dan juga bagian dari berkat Tuhan. Tapi yang perlu diwaspadai orang percaya adalah ketika untuk menjadi kaya, sukses, dan punya jabatan tersebut, kita jatuh kepada sikap ketamakan. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaan itu. Yesus memberi ajaran yang sangat mulia bagi kita, bahwa bukan yang ada di dunia ini yang menjamin kehidupan kita. Sebab hidup kita hanya dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita hanya bergantung kepada anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Sebab segala sesuatu apapun yang kita miliki saat ini, itu adalah anugerah dan berkat Allah semata. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana menghindari sikap ketamakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, belajar menghilangkan sikap hati yang tamak dan menggantikannya dengan hati yang bersyukur. Belajar dan berusahalah untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab dengan rasa syukur kita dimampukan untuk menerima dan menghargai setiap anugerah Tuhan yang kita miliki, sehingga kita terhindar dari sikap ketamakan. Yang kedua, jangan mengarahkan hati kita kepada warisan dunia, harta, kekayaan, dan lain-lain. Tapi arahkanlah hati kita kepada warisan sorgawi dalam iman kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika Tuhan menganugerahi kita, baik berkat kekayaan, kita mau berbagi dan peduli kepada orang lain. Sebab warisan dunia hanyalah sementara, tetapi warisan sorgawi adalah kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah Tuhan dan pemeliharaanmu bagi kami. Engkau menganugerahi kami kehidupan dan kesempatan untuk melakukan yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini, Engkau mengajarkan sesuatu hal yang berharga bagi kami sebagai orang-orang percaya untuk menjauhi dan waspada kepada sikap ketamakan. Sebab ketamakan bisa membawa kami kepada rupa-rupa dosa dan menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang kami inginkan meskipun bertentangan di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu
sehingga firman-Mu menolong kami untuk hidup selalu mengucap syukur dan untuk memandang warisan sorgawi yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebab apa yang di dunia ini tidak menjamin kehidupan kami. Sebab kehidupan kami hanya dijamin dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai, menolong, dan memberkati kami. Sehingga setiap apa yang kami lakukan berkenan hanya bagi Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga dan juga anak-anak. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Dimanapun anak-anak, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, Tuhan Engkau pelihara, Tuhan Engkau pimpin, jaga mereka Bapa di sorga, supaya hidup mereka juga di dalam naungan tangan Tuhan. Berkati orang-orang yang merindukan kesembuhan atas setiap penyakit, Tuhan tolong, dan Tuhan Engkau boleh memberikan kesembuhan. Engkau menolong juga orang-orang yang berduka cita, yang mengalami pergumulan atas kehidupannya. Tuhan Engkau ingatkan bahwa Engkau adalah roh penghibur yang mampu menghiburkan setiap hati yang terluka, sehingga setiap orang akan bersuka cita pada akhirnya. Terima kasih Bapa di sorga, hanya kepadamu kami berserah sepanjang hari-hari kami. Ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini Tuhan selalu memberkati kita. Shalom dan Horas.